Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanur Rafiqi Ar-Rahmanur Rahimi. Ya taitu al-uhjub an-nisar al-jinni bi hurmati ma la yu'jijuhu syai'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, yaitu Bapak Agai dan juga Ibu Erna, yang alhamdulillah malam ini mengadakan acara walimatul khitan dan diadakan acara pengajian. Mudah-mudahan anak yang telah dikhitan ini Allah jadikan anak yang soleh, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Juga yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, guru kita Al-Ustadz Iwan Setiawan, juga Bapak RW, Bapak RT, para tokoh sepuh masyarakat. Juga tidak terlupa pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat inayah yang diberikan kepada kita malam ini, kita masih dikumpulkan di satu tempat yang mulia, yang mudah-mudahan tempat ini adalah satu tempat yang terbaik dari sekian banyak tempat-tempat yang ada di malam ini. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini menjadikan asbab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya. Salawat teriring salam, hormat dan penghormatan Allah yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi guru kita telah menyampaikan nasihat yang begitu banyak, telah memberikan mau'izah di hadapan kita, yang tentunya mau'izah ini tidak ada lain adalah untuk menjadikan diri kita semakin hari semakin menjadi lebih baik, diri kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini adalah malam di mana Bapak Agai dan Ibu Erna mengadakan satu walimatut tasakkur bersyukur kepada Allah telah mengkhitan anaknya. Sebab khitan ini adalah bagian daripada sunnatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat khitan ini para ahli sejarah mengatakan sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan yang masyhur itu khitan telah ada disyariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Dan Nabi Ibrahim itu ketika dia khitan usianya adalah 80 tahun. Jadi kalau sekarang Pak RW usianya paling saya lihat RW usianya paling 25 ya Pak ya. Ya, 25 atau 52. Jadi Nabi Ibrahim itu dihitan usianya 80 tahun. Tukhtan bil kudumi, di dalam sejarah dikatakan Nabi Ibrahim itu dihitan dengan kampak. Karena zaman itu belum ada laser. Belum ada laser. Jangankan laser, pisau laut juga belum ada waktu itu. Silet juga belum ada. Ya mungkin adanya kampak. Tapi jangan bayangin teh. Ntar RT dibayangin lagi umur 80 nggak hitannya pakai kampak, jangan dibayang-bayangin. Kalau pakai kampak ya kalau kita ditanggalkan di atas lumpang kali ya. Betul kata guru kita tadi. Hitan sekarang itu 2 hari bocah bisa main bola udah. Zaman kita dulu paling keren udah pakai kiong racun di hitan. Kalau udah habis dihitan ya Allah, nyari kiong racun dikecek ditetesin. Maknya capek ada tuh ngipasin. Sekarang beda. Sampai 15 hari ada yang sebulan. Kalau kayak model Ustaz Iman emang rada bader dia kan kecil. Iya, rada-rada bader dia. Baru seminggu dihitan dia naik sepeda bawangan, ya, segede pisang Ambon. Iya dulu aja ada bawangannya. Ustaz Iman itu rada bader, habis dihitan seminggu naik sepeda bawangan segede pisang Ambon. Akhir ujung-ujungnya serebet. Pakai kain diganjel pakai apa? Pakai sambuk. Sambuknya copot kegesret lagi, bawangan lagi segede kepel. Tapi alhamdulillah sekarang itu khitan 3 hari bocah udah sehat. Ini mulai ada kemajuan. Nah inilah yang disebut dengan teknologi yang memberikan manfaat kepada kita sebagai umat Islam. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kapan dihitannya? Ada yang mengatakan, sejarah mengatakan Rasulullah itu terlahir sudah dalam keadaan dikhitan. Rasulullah itu lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Dan dianjurkan, disunnahkan itu orang dihitan adalah usia 7 hari kelahiran buat laki-laki. Sekarang itu banyak di dokter usia lahir 7 hari dikhitan. Jangan sampai anak sudah lewat akil balik belum dihitan. Ini pernah terjadi Pak. Bocah udah usia 15 tahun belum dihitan juga. Nah kalau sudah usia akil balik ternyata belum dihitan, ini yang mendapatkan dosa besar itu adalah orang tua. Orang tua punya dosa besar. Sebab salah satu syarat sahnya sholat yaitu adalah tidak ada kotoran yang ada di khuluq. Makanya kan beda menghitan laki dengan perempuan. Kalau laki-laki yang dikhitan itu ada khuluq. Kalau kata Ustaz Herman, khuluq itu palanya tuh ya. Kalau enggak semua. Cuman palanya doang dikit ya, diiris dibuang. Ya kalau mau dibawa pulang juga ya kagak apa-apa sih. Iris buang. Tujuannya apa khitan itu? Kebersihan. Biar ketika kita sholat itu tidak membawa kotoran, tidak membawa najis. Sebab sesuatu yang ada di luar khuluq ini adalah termasuk daripada hukumnya hukum zahir. Sekalipun tertutup khuluq. Berarti kalau kagak mau dihitan, kalau mau sholat itu kalau kencing buka dulu tuh. Ya Ustaz Iwan ya. Asik bahasa kita apa sih? Plik lagen dulu. Plik lagen dulu, gosok dah tuh. Baru wudu. Sebab biar johirnya bersih banget, kalau nggak dibuka begitu kotoran masih nyangkut. Nah ini hukum laki-laki buat khitan adalah hukumnya wajib. Kalau perempuan sunnah. Kalau perempuan sedikit dihitannya itu. Dihitannya cuma ujungnya doang. Jangan dibayangin nih, Ustaz Herman jangan dibayangin.
Perempuan itu yang dibuang itu albijru, jengger ayamnya doang dikit, ya dibuang dikit, itu doang. Nah ini khitan. Dan ternyata di dalam khitan ini ada satu nilai pendidikan buat kita. Ketika anak belum masuk usia akil balik, kita sudah diajarkan untuk mengorbankan sesuatu yang kita sayangi. Orang tuanya, karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun ini anak adalah anak yang paling disayang karena dia taat kepada Allah, hukum Allah mengatakan, Rasul mengatakan wajib dia khitan, maka dia khitan. Di situ sudah membuktikan kita sebagai umat Islam, kalau sudah perintah Allah, sekalipun itu terjadi pada anak kita, maka kita akan laksanakan. Contoh khitan. Kita sama anak ini siapa yang gak sayang? Siapa yang gak sayang sama anak? Semua kita sayang dengan anak. Jangankan dipotong, jangankan dipotong itu, anak kita kena pisau aja kita udah panik. Ini dipotong, ya, ini dipotong. Dan di situ kita diajarkan berkorban untuk agama, berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Di situ kita menumpahkan darah, di situ kita mengorbankan sesuatu yang kita sayangi, kita mengorbankan sesuatu yang ada pada diri kita, karena tertanam kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya anak kalau udah dikhitan, otaknya rada beda, lebih cerdas. Makanya orang kalau kagak dihitan kadang-kadang suka rada-rada, ya otaknya rada-rada ngebleng. Ya. Kita ngomong ke kanan dia ke kiri. Orang kalau nggak dihitan itu rada-rada ngebleng. Kenapa? Sebab kotoran itu masih nyangkut di badan dia. Tapi kalau orang sudah dihitan, insya Allah anaknya lebih cerdas. Yang kedua, dari hitam ini itu diiringi dengan doa sesuai dengan harapan kita agar anak kita ini dijadikan sebagai anak yang soleh. Anak yang soleh. Apa itu soleh? Soleh itu kata ulama al-qaimu bi huquqillah wa bi huquqil ibad. As-salih, orang yang soleh itu adalah orang yang sudah menegakkan perintah-perintahnya Allah, wa huquqil ibad, dan hak-haknya hamba. Nah ini soleh. Jadi hak Allah dikerjakan, hak hamba juga dikerjakan. Mana hak Allah? Hak Allah yaitu adalah wajib kita taati. Sebab anak saat ini bang, kalau enggak dididik agama, ya, setiap hari yang dipegang itu bukan Quran, yang dipegang itu bukan buku, tapi yang dipegang itu HP. Bocah kecil kayak gini udah pada pinter main gimban. Hati-hati. Makanya tidak menutup kemungkinan 10 tahun yang akan datang anak usia 25 tahun itu matanya tebal setebal pantat botol. Tebelnya udah setebal pantat botol kecap tuh besok. Sebab di saat-saat seperti ini matanya udah dipelototin ke HP terus, rusak dia punya mata. Setelah mata dia rusak, otaknya pun akan rusak. Dibuka gamenya, game perang, game berantem. Nah kalau udah game berantem nih anak senang ribut, nggak ada teman ribut, ada neneknya di smackdown juga. Repot tuh udah kalau udah begini. Gara-gara apa itu? Gara-gara anak kita kurang pendidikan agama. Sekarang coba dalam rumah, HP minimal ada 2, ada 3. HP bapaknya beda, emaknya beda, anaknya beda. Itu kalau anaknya ada 2. Kalau dia punya anak 7, ya berarti HP ada 7. Terus ada ponakan lagi nginep di situ, ya 8. Terus ada sepupunya nginep juga di situ, ya 9. HP. Yang kadang-kadang saya bingung, ya, ini bocah muda ngebaris berempat, ya. Pada diem begini. Terus dia ketawa sendirian. Habis dia ketawa, dia teriak-teriak. Habis teriak-teriak, dia diem lagi. Kata saya bener-bener zaman kami ya. Ternyata
Dulu kita ngelihat orang PA di rumah sakit jiwa, sekarang orang PA pinggir jalan banyak. Ini saat ini. Ternyata semua itu bisa dikendalikan dengan pendidikan agama. Saat ini pembinaan akhlak yang terbaik itu adalah pondok pesantren. Saat ini pembinaan akhlak yang terbaik untuk generasi adalah pondok-pondok pesantren. Kenapa? Terutamanya pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah itu nggak ada cerita santri boleh megang HP, nggak ada. HP juga nggak boleh, begini juga nggak boleh, keluar dibatasi, semua terbatasi. Jadi kalau kita pengen anak selamat akhlaknya saat ini dan tauhidnya kuat, masukkan pesantren. Kenapa ke pesantren? Sebab kalau di pesantren itu seorang anak terawasi selama 24 jam oleh guru, oleh ustadznya. Makanya insya Allah Pak, Bapak kalau anak mondok, insya Allah Bapak gemuk. Gemuk, senang kita. Mikirinnya cuma satu, nyari duit doang buat anak sekolah. Kita nggak mikirin anak saya belum pulang, anak saya begini, anak saya begini. Kita nggak mikirin. Yang kita pikirin, ini kiriman belum nyampe, ini kiriman belum nyampe. Insya Allah kalau anak di pesantren, orang tua gemuk, guru yang pada begeng. Iya, guru yang pada begeng. Kalau dulu kan anak di pondok pesantren itu kayak ancaman, badar gua pondokin lo. Jadi orang dimasukin pesantren itu ancaman, badar gua pondokin lo. Jangan. Justru masukkan anak itu ke pesantren mereka yang punya otaknya yang cerdas. Jangan otak di bawah rata-rata dimasukin ke pesantren. Kenapa? Sebab di pesantren itu pan ilmunya begitu banyak. Ini yang pinter dimasukin ke sini, yang di bawah rata-rata dimasukin ke pondok. Nah, ini salah. Jadi pembinaan akhlak saat ini untuk generasi kita yaitu adalah masukin anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren yang terawasi selama 24 jam oleh guru dan ustadznya. Nah, ini hikmah dari kita. Terus yang kedua, malam ini juga sekaligus acaranya adalah akikah. Nah, ini akikah banyak di kita ini, banyak yang dilalaikan ini Pak. Akikah itu hukumnya adalah sunnatnya sunnat muakkadah, sunat yang dikuatkan. Kadang-kadang kita yang lain kita bisa, tapi akikah kita nggak perhatiin. Bahkan ada ulama mengatakan bisa jadi karakter seorang anak ini dia jauh daripada agama ketika orang tuanya mampu tapi tidak diakikahkan. Ini kalau saya tanya tuh nih paling yang diakikah baru berapa orang ini? Ini kadang-kadang orang diakikah itu kalau udah mati. Nah tanya tuh Ustadz Iwan, Ustadz Herman, gimana hukumnya mengakikahkan orang yang udah mati? Boleh nggak? Kagak ada babnya. Orang yang sudah meninggal tidak ada babnya untuk diakikahkan. Akikah itu adalah untuk diri kita sampai kita besar. Boleh ketika kita sudah akil balik kita mengakikahkan diri kita. Sebab Rasulullah juga pernah mengakikahkan diri. Kadang-kadang kita kan begini nih, lebaran Idul Adha, lebaran haji, ini saya mau kambing nih buat ekah nenek saya. Mau ngapain akikah nenek? Kagak nyambung ya. Nggak ada aturan fikih mengakikahkan orang yang sudah meninggal. Mengorbankan orang yang sudah meninggal aja kalau tidak ada najar dan tidak ada wasiat tidak masuk bab kurban. Kurban aja kalau tidak diwasiatkan oleh yang meninggal dunia tidak masuk ke dalam bab kurban kecuali ada wasiat, apalagi akikah. Nah ini akikah. Sebab kata Nabi kullu mauludin murtahinun bil aqiqah, setiap bayi yang terlahir itu tergadek dengan akikah. Maksudnya ini tergadeknya apa? Tergadek dengan akikah itu
Kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika anak ini kalau dia mati masih kecil, maka anak ini tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya, makanya akikah ini luar biasa pentingnya. Kita kadang-kadang sama akikah kita lupa, yang lain kita mau. Nah, makanya luar biasa. Malam ini di khitan, di akikah. Ini adalah yang satu perkara yang wajib, yang satu adalah perkara yang sunnah. Dan yang terakhir, malam ini kita sudah berada di bulan Sa'ban. Dan bulan Sa'ban ini, kata ulama, li'annal khaira tatasa'abu fihi. Karena bahwasanya Sa'ban dinamakan Sa'ban, bahwasanya kebaikan sudah mulai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Sa'ban ini kita perbaiki semua amal kita. Kita perbaiki semua hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sekalipun dengan kondisi yang masih pandemi seperti ini, ya. Kan corona itu kan penyakitnya penyakit memedi, Pak. Tahu nggak penyakit memedi? Kalau penyakit memedi berarti kan kagak kelihatan, ya. Kan memedi kagak kelihatan. Corona ini kayak memedi kagak kelihatan. Makanya nangkalnya memedi mah sebenarnya ada. Ya, nangkal memedi itu satu doa, kedua banyakin dekat sama Allah. Nah, ketika saat ini dengan kondisi yang seperti ini, misalnya kita menghadapi kesulitan apa saja, di bulan Sa'ban ini kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang menghadapi kesulitan, dia mengadu ke teman, ngadu ke sono, ngadu ke sini, maka kesulitan itu tidak akan pernah bisa teratasi. Makanya kata ulama, ketika kita menghadapi kesulitan besar, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebaik apa kita punya hubungan dengan Allah. Kadang-kadang kita ini kan gampang ngomong, saya lagi diuji. Sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, datang susah, ngadu sama teman, masya Allah, ana lagi diuji. Ente diuji apanya? Sholat kagak, puasa kagak, ngaku diuji. Ujian itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ujian itu diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau untuk mereka yang tidak taat dan tidak beriman, ketika mendapatkan sesuatu yang mereka tidak senangi, itu bukan ujian. Itu adalah merupakan teguran. Berarti lagi ditegur oleh Allah. Masih bagus kalau ditegur. Yang repot itu kalau diajar. Ditegurlah kita. Kayaknya kita ini kalau sampai kepada tingkat ujian masih jauh. Sebab ujian mah diberikan kepada orang-orang yang betul-betul sudah dekat kepada Allah, betul-betul sudah taat kepada Allah. Itu namanya ujian. Nah, kita saat ini di bulan Sa'ban yang baik, di Sa'banul Mu'azzam ini, banyakin kita zikir kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua, perbaiki hubungan kita dengan guru, perbaiki hubungan kita dengan saudara, perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Jangan sampai masuk Ramadan dengan tetangga kita masih kagak nanya. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih saling cemberut. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih marah-marahan. Kalau kita masih marah ke sana kemari, cemberut ke sana kemari, besok puasa kerasa berat. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Makanya sebelum masuk Ramadan kita selesaikan dulu, ya, kita selesaikan dulu. Dan akhirnya mudah-mudahan hajat Bapak Agai malam ini, yang insya Allah besok malam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang dibutuhkan mudah-mudahan diberikan oleh Allah.
dan segala sesuatu yang tidak diinginkan mudah-mudahan dijauhkan. Usahanya mudah-mudahan makin hari makin berkah, makin hari makin maju. Bang Agai ini adik misan saya, Pak. Ini adik misan saya. Ya. Erna itu adik misan saya. Ya. Ponakan emak saya. Cuma saya juga baru tahu kalau dia tinggal di sini. Padahal saya main di Nenggerang itu udah hampir 15 tahun. Ya. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita kumpul malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan ada satu amalan yang dianjurkan oleh para ulama ketika di bulan Sa'ban ini, di samping kita banyak membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana, kita juga dianjurkan banyak membaca ya Allah ya Allah ya Allah panjur ilaina birrahmati wal maghfirah. Ya Allah ya Allah ya Allah panjur ilaina birrahmati wal maghfirah. Ya Allah, lihatlah kami, lihat saya dengan rahmat dan keampunan-Mu. Karena sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau Allah memandang kita dengan pandangan rahmat, Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang, maka pasti dan pasti dosa-dosa kita akan diampuni. Mudah-mudahan di tempat yang baik ini, di acara yang baik, di bulan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa tausiah kayak orang-orang. Ya inilah saya. Alfa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.